Pertunjukan adu pukul para fighter di ring lumrahnya mengundang kengerian bagi siapapun yang menonton pertarungan jotos itu, begitu pula dalam pertandingan UFC. Namun beberapa fighter ini justru melakukan hal-hal konyol selama pertarungan, hingga membuat penonton yang mengamati jalannya pertandingan tak sanggup menahan diri untuk tertawa. Sebut saja Spike Carlyle, petarung MMA yang hampir kalah karena kesalahan konyol yang ia lakukan sebelum bel pertandingan berbunyi. Tingkah kocak Carlyle itu terjadi saat dirinya menghadapi Billy Quarantillo pada pertandingan UFC Fight Night ESPN di Las Vegas, Amerika Serikat. Awalnya pertarungan berhasil didominasi oleh Carlyle. Dirinya berhasil menundukkan Quarantillo lewat teknik ground and pound hingga lawannya itu jatuh di atas kanvas di dalam ring. Sayangnya sikap jumawa Carlyle itu membuatnya abai, bahkan cenderung ceroboh. Dirinya seolah di atas angin usai menumbangkan Quarantillo karena merasa pertandingan sudah selesai karena lawannya telah KO. Tapi rupanya Quarantillo masih memiliki sisa kekuatan. Dirinya pun berdiri dengan tenaga yang masih tersisa lalu berjalan menuju Carlyle dan memukulnya dengan kekuatan dahsyat hingga membuat Carlyle hampir tumbang dan KO di tepi oktagon. Beruntung bel pertandingan berbunyi tak lama setelah Carlyle menerima serangan bertubi-tubi dari Quarantillo. Meski begitu, keselamatan itu tak membawa Carlyle menjadi pemenang dan ia tetap kalah atas Quarantillo lewat keputusan decision atau perhitungan poin. Sebab kesalahan yang dilakukan Carlyle memberi keuntungan bagi lawannya. Pertandingan itu pun berakhir dengan catatan gemilang Quarantillo dan mencetak rekor juara dengan angka 14-20. Sementara Carlyle harus puas dengan rekor kemenangan 9-20. Sama dengan Carlyle, kekalahan konyol juga pernah dirasakan petarung Gray Maynard dengan lawannya Rob Emerson dalam kelas ringan di ronde pre-eliminasi The Ultimate Fighter reality show dari UFC. Pertarungan awal berjalan mulus. Maynard berhasil mendominasi permainan atas Emerson dan berencana untuk menuntaskannya di ronde kedua. Maynard ingin mengakhiri pertarungan yang telah ia dominasi itu dengan melakukan body slam pada Emerson. Manuver bantingan yang dilakukan Maynard memang berhasil membuat lawannya menyerah karena cedera pada rusuk. Tetapi hal itu juga membuat sang pembanting alias Maynard semaput karena kepalanya terbentur saat melakukan body slam tersebut. Pertandingan pun tak bisa dilanjutkan dan berakhir seri, yang membuatnya menjadi kekalahan memalukan bagi Maynard. Kekalahan memalukan lain juga dirasakan oleh petarung terbaik UFC Anderson Silva. Silva terkenal dengan kombinasi mematikan dari pukulan, akurasi sasaran, hingga teknik yang digunakan menjadikan Silva pemain terbaik UFC saat itu. Dan telah memecahkan rekor sebagai pemenang terlama sepanjang sejarah dengan 16 kali kemenangan serta KO terbanyak hingga 17 kali. Rekor itu rupanya membuat Silva sombong dan menganggap remeh lawannya. Karir gemilang yang sebelumnya ia pegang membuatnya merasa tak ada yang bisa mengalahkannya. Namun tentu saja tak ada gading yang tak retak. Kekalahan memalukan itu didapatkan Silva saat ia bertarung melawan Chris Weidman. Di ronde pertama, Silva terlihat santai dan tidak menganggap serius permainan. Bahkan beberapa kali ia terlihat meledek Weidman yang menjadi lawannya. Ledekan itu pun dibalas Weidman dengan pukulan telak di wajah Silva. Meski hal tersebut tidak membuatnya bergeming dan malah memicunya untuk kembali menggoda Weidman. Melihat itu, Weidman merasa memiliki peluang. Ia pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan sekali lagi meluncurkan pukulan ke wajah Silva hingga sang petarung terbaik tersebut pingsan. Lalu ketika rematch pada ajang UFC 168, Anderson Silva harus merelakan kakinya patah usai tendangannya berhasil ditahan oleh Weidman yang membuatnya hampir tidak bisa berjaya seperti dulu lagi. Much like Corey Hill
Watch this. He checks it. Terakhir, kalau ngomongin tentang kekocakan di dalam ring, maka Shane O'Connell menjadi salah satu nama yang hampir selalu muncul. Pasalnya, doi kerap bertingkah konyol yang mengundang gelak tawa saat berada di dalam ring. Sikapnya itu bahkan menjadi ciri khas tersendiri yang membuatnya dicintai oleh para penggemar MMA. Tingkah unik dan konyol yang menjadi ciri khas O'Connell bisa dilihat pada sesi stare down, di mana petarung akan berhadapan dengan lawan setelah menimbang berat badan. Pada kesempatan itu umumnya para petarung akan memberi tatapan sinis hingga menghina untuk menjatuhkan mentalitas lawan. Tetapi cara itu ternyata tidak digunakan oleh O'Connell. Dirinya memilih untuk melakukan pendekatan berbeda, yakni dengan menggunakan sesi untuk melucu dengan bertingkah konyol yang sangat jauh berbeda dengan kesan dunia MMA yang bisa dikatakan brutal penuh dengan adu pukulan. Seperti saat dirinya bertarung melawan Matt Van Buren di ajang UFC Fight Night tahun 2015 silam. Alih-alih melepaskan pukulan setelah memasang pose bertarung, O'Connell malah menyentuh ujung hidung Van Buren seperti saat melihat anak kecil. Tak hanya pada Van Buren, di tahun 2014, dirinya juga melakukan hal konyol lain saat berhadapan dengan Gian Villante yang menjadi lawannya saat itu. Saat sesi stare down sebelum beradu di UFC Fight Night di bulan Juni, O'Connell malah mengajak Villante bersuah foto hingga membuat wajah seram yang sudah ia setel luntur dengan gelak tawanya. Anderson. Oh, he got hit! Look at the finish! My goodness! And he makes Anderson think because of that. The body. Oh, nice. He checked it. No. He hurt himself. He hurt his leg. He broke his leg.